Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal menarik seputar Islam. Di video kali ini kita akan membahas mengenai amalan yang bisa menghapus dosa zina. Dewasa ini, maraknya pergaulan bebas menyebabkan banyaknya kasus perzinahan, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Budaya barat dan pengaruh asing membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang wajar dan bukan hal yang dilarang lagi, misalnya seperti pacaran. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran dan tidak diperbolehkan seseorang untuk berduaan atau berhalwat yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Akibatnya, banyak gadis di luar sana yang hamil di luar nikah. Lantas, apa yang dapat dilakukan apabila melakukan perbuatan zina dan ingin menghapuskan dosa zina? Mengingat sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. Zina dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai umat Islam dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Meskipun telah melakukan dosa zina dan perbuatan tersebut hampir setingkat dengan membunuh manusia, tetap saja kita harus berkeyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa orang yang berbuat zina apabila ia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang dapat menghapuskan dosa zinanya. Berikut ini adalah beberapa amalan yang insya Allah dapat menghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari setelah sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 135 berikut ini. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Yang terakhir atau yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian amalan-amalan yang insya Allah dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina memang sudah seharusnya wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat saya Islam dijauhkan dari perbuatan zina dan dikuatkan imannya agar tidak tergoda melakukan zina. Demikian pembahasan kali ini. Sekian, dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama dalam Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.